Ah, Bismillah. Kenapa tiba-tiba saya berada di hutan? Apakah saya salah jalan? Ini pasar apa? Siang begini. Tapi kenapa semua orang berkulit hijau? Kau manusia berani masuk ke pasar jin? Saya cuma tukang cilok ratu. Tidak semua pasar bisa dilihat oleh manusia. Dan tidak semua pembeli berasal dari dunia yang sama. Seorang penjual cilok sederhana pernah mengalami sesuatu yang sulit dipercaya. Suatu malam, ketika ia pulang melewati hutan pinus yang sepi, ia menemukan sebuah pasar yang tidak pernah ada sebelumnya. Pasar itu ramai, tetapi semua orang berpakaian aneh. Mereka berbicara lembut dan memanggilnya manusia. Cilok yang ia bawa habis hanya dalam beberapa menit. Namun yang paling mengejutkan, di pasar itu ia bertemu seorang ratu dari bangsa jin muslim yang kemudian mengubah nasib hidupnya untuk selamanya. Sejak malam itu, hidup penjual cilok tersebut tidak pernah sama lagi. Penjual cilok yang hidup sederhana. Pagi hari di sebuah desa kecil yang berada di pinggir hutan pinus selalu dimulai dengan udara dingin dan kabut tipis yang masih menggantung di antara pepohonan. Rumah-rumah kayu berdiri sederhana di sepanjang jalan tanah yang belum sepenuhnya beraspal. Dari kejauhan sering terdengar suara ayam berkokok dan anak-anak yang berjalan menuju sekolah. Di desa itulah hidup seorang penjual cilok keliling. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari kebanyakan orang. Saat warga desa masih terlelap dalam selimut hangat, ia sudah menyalakan kompor kecil di dapur rumahnya. Dengan sabar ia mencampur adonan tepung, bumbu, dan air di dalam sebuah baskom besar. Tangannya bergerak pelan namun terlatih, membentuk bulatan-bulatan kecil yang kelak akan menjadi cilok. Baginya, membuat cilok bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Rumahnya tidak besar. Hanya sebuah rumah sederhana dengan dinding papan yang mulai kusam dimakan usia. Atap sengnya terkadang berisik ketika angin kencang datang dari arah hutan. Di rumah itu ia tinggal sendirian. Setiap hari rutinitasnya hampir selalu sama. Setelah adonan cilok selesai dibuat, ia menyiapkan panci besar berisi air mendidih. Satu persatu bulatan cilok dimasukkan hingga mengapung di permukaan air. Uap panas memenuhi dapur kecilnya. Aroma tepung dan bumbu sederhana perlahan menyebar di udara pagi. Sementara itu di sudut dapur, sebuah kotak kayu tua sudah menunggu untuk diisi. Kotak itu adalah tempat ia menyimpan cilok yang sudah matang. Di sampingnya ada botol saus kacang, sambal, dan kecap yang menjadi pelengkap dagangannya. Setelah semuanya siap, ia mulai menata dagangannya dengan hati-hati. Di halaman rumahnya berdiri sebuah sepeda tua. Catnya sudah pudar, dan beberapa bagian rangkanya terlihat berkarat. Namun sepeda itu tetap menjadi sahabat setianya setiap hari. Di bagian belakang sepeda terpasang kotak kayu tempat cilok dijual. Kotak itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Setelah memastikan semua dagangan siap, ia mendorong sepeda keluar halaman. Udara pagi masih dingin ketika roda sepeda mulai berputar perlahan di jalan desa. Tak lama kemudian ia mulai berkeliling dari satu gang ke gang lainnya. Dengan suara yang sudah sangat dikenal oleh warga desa, ia memanggil pembeli. Cilok, cilok panas. Suara itu sering menjadi tanda bahwa sore hari akan segera tiba. Beberapa anak kecil biasanya langsung berlari keluar rumah ketika mendengar suaranya. Pak, beli cilok. Mereka datang membawa uang receh yang digenggam erat di tangan kecil mereka. Dengan sabar ia melayani satu persatu, memasukkan cilok ke dalam plastik kecil lalu menyiramnya dengan saus kacang yang harum. Melihat anak-anak makan dengan senyum lebar selalu membuat hatinya merasa sedikit lebih ringan. Namun tidak setiap hari dagangannya laris. Kadang ia harus berkeliling hingga menjelang malam, berharap masih ada orang yang membeli ciloknya. Seringkali ia pulang dengan kotak yang masih setengah penuh. Hari mulai gelap ketika ia kembali mengayuh sepeda menuju rumahnya. Lampu kecil yang terpasang di sepeda menjadi penerangan di jalan desa yang semakin sepi. Angin dari arah hutan pinus mulai terasa lebih dingin. Ia mengayuh sepeda dengan pelan, tubuhnya terlihat lelah setelah seharian berkeliling desa. Sesampainya di rumah, ia biasanya menghitung uang hasil jualannya. Kadang jumlahnya cukup untuk membeli beras dan kebutuhan sederhana. Namun sering juga hasilnya hanya sedikit. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Bagi dirinya, bekerja dengan jujur adalah hal yang paling penting. Ia tidak pernah mengurangi porsi cilok, tidak pernah mencampur bahan yang buruk, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik meskipun dagangannya sederhana. Warga desa mengenalnya sebagai orang yang baik dan pekerja keras.
Tidak banyak yang tahu bahwa di balik kehidupannya yang sederhana, ia menyimpan harapan yang besar. Harapan bahwa suatu hari nanti hidupnya akan menjadi sedikit lebih baik. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa sebuah kejadian aneh di tengah hutan pinus akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Kejadian yang akan dimulai pada sebuah malam yang tampak biasa. Malam yang berbeda. Sore itu langit desa terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Matahari tenggelam perlahan di balik deretan pohon pinus yang tinggi, meninggalkan warna jingga yang menyelimuti langit. Angin sore bertiup lebih dingin dari biasanya, membuat daun-daun pinus bergesekan dan menimbulkan suara yang pelan namun panjang. Penjual cilok itu masih berkeliling desa seperti hari-hari sebelumnya. Sepedanya berjalan perlahan menyusuri jalan kecil yang berliku di antara rumah-rumah warga. Cilok, cilok panas. Suaranya terdengar lelah, tetapi tetap ramah seperti biasa. Beberapa anak kecil masih sempat membeli sebelum matahari benar-benar tenggelam. Namun setelah itu, jalan desa mulai sepi. Hari itu dagangannya tidak terlalu laris. Kotak cilok di belakang sepedanya masih menyisakan cukup banyak. Waktu terus berjalan hingga malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu persatu. Dari beberapa rumah terdengar suara televisi dan percakapan keluarga yang sedang makan malam. Sementara itu, penjual cilok masih terus berkeliling. Ia berharap masih ada pembeli terakhir sebelum ia pulang. Namun semakin malam, jalan desa semakin sepi. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Ia mengarahkan sepedanya menuju jalan yang mengarah ke rumahnya. Jalan itu melewati sebuah hutan pinus yang cukup panjang. Biasanya ia selalu melewati jalan itu tanpa masalah. Namun malam itu terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin. Dan suasana hutan terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu kecil di depan sepeda menjadi satu-satunya penerangan di jalan hutan yang sempit. Cahaya kuning redup itu hanya mampu menerangi beberapa meter di depan roda sepeda. Di sekelilingnya, pohon-pohon pinus berdiri tinggi dan rapat. Angin malam membuat cabang-cabang pohon bergoyang perlahan. Suara gesekan daun terdengar seperti bisikan panjang di tengah hutan yang gelap. Ia sudah terbiasa melewati jalan itu. Namun entah mengapa, malam ini ia merasa ada sesuatu yang aneh. Perasaannya tidak tenang. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan terus mengayuh sepeda. Roda sepeda berputar pelan di atas jalan tanah yang sedikit lembab. Sesekali terdengar suara serangga malam yang bersahutan di antara pepohonan. Suasana hutan semakin terasa sunyi. Kemudian, sesuatu menarik perhatiannya. Di kejauhan, di antara pepohonan pinus, ia melihat cahaya yang tidak biasa. Cahaya itu tampak seperti lampu-lampu yang menyala cukup banyak. Ia mengerutkan kening. Tempat itu seharusnya hanya hutan. Tidak pernah ada rumah atau warung di sana. Ia memperlambat kayuhan sepedanya. Cahaya itu terlihat semakin jelas ketika ia mendekat. Bukan hanya satu lampu. Ada banyak lampu yang menyala bersamaan. Seperti sebuah tempat yang sedang ramai. Rasa penasaran mulai muncul. Ia berhenti sejenak di tengah jalan hutan. Dalam pikirannya muncul banyak pertanyaan. Siapa yang membuat keramaian di tengah hutan seperti ini? Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah mendengar ada pasar atau tempat berkumpul di bagian hutan itu. Setelah beberapa saat berpikir, rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Ia memutuskan untuk mendekat. Sepedanya diarahkan keluar dari jalan utama, mengikuti arah cahaya tersebut. Semakin dekat ia berjalan, suara-suara samar mulai terdengar. Seperti suara banyak orang yang sedang berbicara pelan. Namun suara itu tidak seperti keramaian pasar manusia. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara gaduh. Semuanya terdengar sangat tenang. Dan semakin ia mendekat, semakin jelas terlihat bahwa di tengah hutan itu memang ada sebuah tempat yang sangat ramai. Namun ia belum tahu bahwa tempat yang akan ia lihat sebentar lagi bukanlah pasar biasa, melainkan sebuah tempat yang tidak semua manusia bisa melihatnya. Pasar di tengah hutan. Semakin dekat penjual cilok itu berjalan, semakin jelas cahaya yang ia lihat di antara pepohonan pinus. Lampu-lampu kecil tampak menggantung di udara seperti bintang yang turun ke bumi. Cahaya kuningnya berpendar lembut, menerangi area yang sebelumnya hanya terlihat gelap. Ia mendorong sepedanya perlahan. Langkahnya hati-hati, seolah takut mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya ia datangi. Ketika akhirnya ia keluar dari deretan pohon pinus yang rapat, ia berhenti mendadak. Di hadapannya terbentang sebuah pasar yang sangat ramai. Deretan kios kayu berdiri rapi, diterangi lampu minyak yang bergoyang tertiup angin malam. Banyak orang berjalan di antara kios-kios itu. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda.
Suasana pasar itu terlalu tenang. Penjual cilok itu berdiri terpaku di pinggir pasar. Matanya memperhatikan setiap sudut tempat tersebut. Orang-orang yang berjalan di sana memakai pakaian panjang yang berbeda dari warga desa biasa. Beberapa mengenakan jubah putih, ada juga yang memakai pakaian hijau tua. Sebagian dari mereka memakai sorban di kepala. Langkah mereka tenang. Percakapan mereka terdengar pelan. Tidak ada suara pedagang yang berteriak menawarkan barang. Tidak ada suara tawar-menawar yang keras seperti di pasar manusia. Semua terasa tertib dan damai. Hal itu justru membuat suasana terasa semakin aneh. Ia masih berdiri di sana dengan sepeda tuanya. Beberapa orang di pasar mulai memperhatikannya. Tatapan mereka tidak terlihat marah. Namun jelas mereka menyadari kehadirannya. Beberapa orang berhenti berjalan dan memandang ke arahnya. Ada yang tampak berbisik kepada orang di sebelahnya. Seolah mereka sedang membicarakan sesuatu tentang dirinya. Penjual cilok itu mulai merasa sedikit gugup. Ia tidak tahu apakah ia seharusnya pergi atau tetap di tempat itu. Beberapa saat kemudian, dua orang pria dari pasar itu berjalan mendekatinya. Langkah mereka tenang dan tidak terburu-buru. Ketika mereka sudah cukup dekat, salah satu dari mereka tersenyum ramah. "Selamat malam," katanya dengan suara yang lembut. Penjual cilok itu sedikit terkejut mendengar sapaan tersebut. Ia mengangguk pelan. "Malam." Pria itu lalu menunjuk kotak kayu di belakang sepeda. "Apa yang kau bawa di sana, wahai manusia?" Pertanyaan itu membuat penjual cilok semakin bingung. Namun ia tetap menjawab, "Ini makanan, namanya cilok." Kedua pria itu tampak tertarik. Salah satu dari mereka membuka sedikit tutup kotak kayu. Uap hangat dari cilok langsung keluar ke udara malam. Aroma saus kacang yang khas perlahan menyebar di sekitar mereka. Pria itu terlihat tersenyum. Ia kemudian memanggil beberapa orang lain yang berada di dekat kios. Tidak lama kemudian, beberapa orang mulai berkumpul di sekitar sepeda penjual cilok tersebut. "Bolehkah kami mencicipinya?" tanya salah satu dari mereka. Penjual cilok itu mengangguk. "Tentu saja." Ia mulai menyiapkan cilok di mangkuk kecil. Apa yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaannya. Orang-orang di pasar tersebut tampak sangat menyukai cilok yang ia jual. Satu persatu mereka membeli. Beberapa bahkan kembali lagi untuk membeli tambahan. Suasana di sekitar sepeda tiba-tiba menjadi ramai. Namun tetap tanpa suara gaduh. Hanya percakapan pelan dan senyum yang terlihat di wajah mereka. Dalam waktu yang sangat singkat, cilok yang ia bawa hampir habis. Penjual cilok itu sampai tidak percaya dengan apa yang terjadi. Belum pernah sepanjang hidupnya dagangannya laku secepat itu. Namun kejutan yang sebenarnya baru akan terjadi beberapa saat lagi. Ketika pasar tiba-tiba menjadi hening. Keramaian kecil di sekitar sepeda penjual cilok itu masih berlangsung. Beberapa orang masih mengantre dengan sabar, menunggu giliran untuk membeli cilok yang disajikan hangat dengan saus kacang. Uap tipis dari panci cilok naik ke udara malam yang dingin. Lampu-lampu minyak yang menggantung di atas kios pasar berayun perlahan tertiup angin dari arah hutan. Penjual cilok itu sendiri masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Tangannya terus bekerja memasukkan cilok ke dalam mangkuk kecil, menyiram saus, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Setiap orang yang mencicipi makanan itu tampak tersenyum puas. Seolah-olah mereka sudah sangat lama tidak merasakan makanan seperti itu. Beberapa orang bahkan kembali membeli untuk kedua kalinya. "Rasanya sangat unik," kata salah satu pembeli dengan nada kagum. "Sudah lama kami tidak mencicipi makanan manusia seperti ini," tambah yang lain. Penjual cilok itu hanya tersenyum canggung. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam hatinya masih ada rasa heran yang besar. Bagaimana mungkin sebuah pasar sebesar ini bisa berada di tengah hutan tanpa pernah ia ketahui sebelumnya? Ia sudah melewati jalan ini berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun baru malam ini ia melihat tempat tersebut. Saat ia sedang melayani pembeli terakhir, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Suasana pasar yang tadinya dipenuhi percakapan pelan mendadak berubah. Orang-orang mulai berhenti berbicara. Beberapa dari mereka menoleh ke arah yang sama. Yang lain perlahan mundur dari sekitar sepeda penjual cilok. Dalam hitungan detik, suasana yang tadinya cukup ramai berubah menjadi sangat sunyi. Hanya suara angin yang terdengar di antara pohon pinus. Penjual cilok itu mengangkat kepalanya dengan bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian ia melihat sesuatu. Dari ujung jalan pasar yang diterangi lampu-lampu minyak, tampak seseorang sedang berjalan perlahan menuju pusat pasar. Langkahnya tenang. Namun semua orang di pasar tampak memberi jalan. Tidak ada yang berani berdiri di jalurnya. Beberapa orang bahkan menundukkan kepala dengan hormat.
Penjual cilok itu memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. Sosok yang berjalan itu adalah seorang wanita. Pakaiannya sangat berbeda dari yang lain. Wanita itu mengenakan pakaian panjang berwarna hijau keemasan yang tampak berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Langkahnya perlahan namun penuh wibawa. Rambutnya panjang dan tersusun rapi. Wajahnya terlihat sangat tenang. Tatapannya tajam namun tidak menakutkan. Ketika ia berjalan melewati orang-orang di pasar, mereka semua menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Suasana pasar kini benar-benar hening. Seolah-olah semua orang sedang menunggu sesuatu. Wanita itu terus berjalan hingga akhirnya berhenti tepat di depan sepeda penjual cilok. Penjual cilok itu menelan ludah. Ia tidak tahu siapa wanita tersebut. Namun dari cara semua orang menghormatinya, jelas bahwa wanita itu bukan orang biasa. Wanita itu memandang kotak cilok di belakang sepeda. Lalu ia menatap penjual cilok dengan senyum tipis. Tatapannya terasa aneh. Bukan tatapan orang asing yang baru bertemu. Seolah-olah ia sudah mengenalnya sejak lama. Kemudian wanita itu berbicara dengan suara yang lembut namun jelas. Jadi, engkau adalah manusia yang menjual makanan ini. Penjual cilok itu mengangguk pelan. Iya, ini hanya makanan sederhana. Wanita itu tersenyum sedikit lebih lebar. Orang-orang di pasar masih berdiri diam di sekitar mereka. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Dan saat itulah penjual cilok tersebut mulai menyadari bahwa wanita yang berdiri di depannya mungkin adalah orang paling penting di pasar itu. Namun ia belum tahu bahwa wanita tersebut adalah penguasa dari seluruh pasar yang ia masuki malam itu. Dan pertemuan mereka malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Rahasia Sang Ratu. Penjual cilok itu berdiri kaku di samping sepedanya. Tangannya masih memegang sendok kecil yang biasa ia gunakan untuk menyajikan cilok, tetapi kini ia hampir lupa bagaimana harus bergerak. Wanita yang berdiri di depannya memiliki wibawa yang tidak biasa. Tatapannya tenang namun tajam, seolah dapat melihat sampai ke dalam pikiran seseorang. Lampu-lampu minyak yang tergantung di sekitar pasar memantulkan cahaya keemasan pada pakaian panjang yang ia kenakan. Angin malam berhembus perlahan di antara pohon-pohon pinus. Namun tidak ada satupun orang di pasar yang berani berbicara. Semua orang hanya berdiri diam sambil menundukkan kepala. Wanita itu memperhatikan kotak kayu berisi cilok yang hampir kosong. Uap panas masih perlahan keluar dari dalamnya. Kemudian ia mengalihkan pandangannya kepada penjual cilok. Senyum tipis muncul di wajahnya. Banyak yang menyukai makananmu malam ini, katanya dengan suara lembut. Penjual cilok itu menunduk sedikit. Terima kasih, tapi ini hanya makanan sederhana. Wanita itu tampak memandangnya dengan penuh perhatian. Seolah ia sedang menilai sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar makanan yang dijualnya. Beberapa saat suasana tetap hening. Kemudian wanita itu berkata lagi, engkau pasti bingung mengapa pasar ini berada di tengah hutan. Penjual cilok itu mengangguk pelan. Benar, saya sering melewati jalan ini, tapi tidak pernah melihat pasar ini sebelumnya. Wanita itu tersenyum lembut. Karena tempat ini tidak selalu bisa dilihat oleh manusia. Kata-kata itu membuat penjual cilok merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa tempat ini benar-benar bukan pasar biasa. Wanita itu melangkah sedikit lebih dekat. Orang-orang di pasar tetap berdiri diam di sekitar mereka. Pasar ini adalah tempat berkumpulnya bangsa kami, katanya. Penjual cilok itu tidak langsung mengerti. Ia hanya menatap wanita itu dengan penuh kebingungan. Wanita itu lalu melanjutkan, kami adalah makhluk yang hidup di dunia yang berbeda dari manusia. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Penjual cilok itu merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ia mulai mengerti maksud perkataan tersebut. Wanita itu akhirnya berkata dengan tenang, tempat ini adalah pasar milik bangsa jin muslim. Kalimat itu membuat penjual cilok membeku. Selama beberapa detik ia tidak mampu berkata apa-apa. Ia melihat sekelilingnya. Orang-orang yang sejak tadi berdiri di pasar itu tetap terlihat seperti manusia biasa. Namun sekarang semuanya terasa berbeda. Ia baru menyadari bahwa ia mungkin adalah satu-satunya manusia di tempat itu. Wanita itu memperhatikan reaksinya dengan tenang. Jangan takut, katanya. Tidak semua dari bangsa kami menyukai manusia. Tetapi kami menghargai manusia yang jujur dan bekerja keras. Penjual cilok itu masih mencoba menenangkan dirinya. Ia menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Saya hanya penjual makanan biasa. Wanita itu tersenyum. Kami tahu. Kemudian ia menambahkan dengan suara yang lebih pelan. Dan karena itulah engkau diizinkan berada di sini malam ini. Penjual cilok itu masih merasa tidak percaya dengan apa yang ia dengar.
Namun sesuatu di dalam hatinya mengatakan bahwa wanita ini tidak berniat jahat. Wanita itu kemudian memandang ke arah pasar yang masih sunyi. Semua orang masih menunggu dengan hormat. Lalu ia kembali menatap penjual cilok tersebut. "Aku adalah penjaga tempat ini," katanya perlahan. Meskipun ia tidak menyebutkan secara langsung, semua orang di pasar sudah tahu siapa dirinya. Dialah ratu dari bangsa jin yang menguasai pasar tersebut. Dan malam itu, ia sedang berbicara langsung dengan seorang manusia biasa. Pertemuan yang jarang sekali terjadi. Undangan dari dunia yang tak terlihat. Suasana pasar masih sangat hening setelah wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga tempat tersebut. Orang-orang yang berada di sekitar mereka tetap berdiri dengan sikap hormat, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penjual cilok itu masih mencoba menenangkan pikirannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berdiri di tengah pasar yang bukan milik manusia. Apalagi berbicara langsung dengan penguasa tempat itu. Namun anehnya, rasa takut yang tadi sempat muncul perlahan berubah menjadi rasa tenang. Tatapan wanita itu tidak terlihat seperti seseorang yang ingin mencelakainya. Sebaliknya, ada sesuatu yang terasa bijaksana dan penuh ketenangan dalam sikapnya. Wanita itu memandang kotak kayu yang kini hampir kosong. Uap panas dari sisa cilok masih terlihat tipis di udara malam. "Sepertinya makananmu sangat disukai oleh mereka," katanya pelan. Penjual cilok itu mengangguk dengan sedikit canggung. "Saya tidak menyangka dagangan saya bisa habis secepat ini." Beberapa orang yang berada di sekitar mereka tampak tersenyum kecil mendengar perkataan itu. Salah satu dari mereka berkata dengan nada lembut, "Sudah lama kami tidak merasakan makanan manusia yang dibuat dengan tulus." Wanita itu kembali memandang penjual cilok tersebut. Tatapannya kali ini terlihat sedikit lebih dalam. "Tidak semua manusia bisa datang ke tempat ini," katanya. Penjual cilok itu mendengarkan dengan penuh perhatian. "Pasar ini hanya muncul bagi mereka yang diizinkan." Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Wanita itu kemudian melanjutkan dengan suara yang tenang. "Kami melihatmu sejak lama." Penjual cilok itu sedikit terkejut mendengar perkataan tersebut. "Melihat saya?" Wanita itu mengangguk. "Engkau sering melewati jalan ini setiap malam ketika pulang berjualan." Ia terdiam. Ternyata selama ini ada makhluk dari dunia lain yang memperhatikannya tanpa ia sadari. Wanita itu melanjutkan, "Engkau bekerja keras setiap hari. Dan engkau tidak pernah menipu pembeli." Penjual cilok itu menunduk sedikit. "Itu memang seharusnya dilakukan oleh pedagang." Wanita itu tersenyum. "Karena itulah kami menghormatimu." Beberapa orang di pasar mengangguk setuju. Kemudian wanita itu mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang kembali melanjutkan aktivitas mereka. Perlahan suasana pasar mulai kembali hidup. Orang-orang kembali berjalan di antara kios-kios. Lampu minyak kembali bergoyang lembut di atas pasar. Namun wanita itu masih berdiri di depan penjual cilok tersebut. Seolah percakapan mereka belum selesai. Beberapa detik kemudian wanita itu berkata, "Aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu." Penjual cilok itu mengangkat kepalanya. "Tawaran?" Wanita itu mengangguk perlahan. "Jika engkau berkenan, datanglah ke tempat ini setiap malam Jumat." Penjual cilok itu terkejut. Wanita itu melanjutkan, "Bawalah makananmu seperti malam ini. Dan berjualanlah di pasar kami." Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Penjual cilok itu terdiam cukup lama. Ia melihat ke arah pasar yang masih ramai oleh makhluk-makhluk yang bukan manusia. Kemudian ia kembali menatap wanita tersebut. "Apakah saya benar-benar diizinkan?" Wanita itu tersenyum lembut. "Ya, pasar kami akan selalu terbuka bagimu, selama engkau tetap menjadi manusia yang jujur." Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun ia belum tahu bahwa sebelum ia pulang malam itu, wanita tersebut akan memberikan sesuatu yang akan menjadi tanda bahwa ia adalah tamu dari dunia jin. Koin emas dari sang ratu. Penjual cilok itu masih berdiri di tempatnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tawaran yang baru saja ia dengar terasa begitu aneh, tetapi juga sangat nyata. Datang setiap malam Jumat. Berjualan di pasar yang ternyata milik bangsa jin. Ia masih mencoba memahami semua yang terjadi malam itu. Lampu-lampu minyak yang menggantung di atas pasar terus bergoyang perlahan. Cahaya kuningnya membuat bayangan panjang di tanah hutan yang lembab. Di kejauhan, orang-orang di pasar kembali berjalan di antara kios-kios kayu seperti sebelumnya. Suasana perlahan kembali hidup. Namun penjual cilok itu tahu bahwa malam ini adalah malam yang berbeda dari semua hari dalam hidupnya. Wanita yang berdiri di depannya masih memandangnya dengan tenang.
Tatapannya tidak menunjukkan sedikit pun keraguan terhadap tawaran yang ia berikan. Penjual cilok itu akhirnya mengangguk perlahan. Jika saya memang diizinkan, saya akan datang. Wanita itu tersenyum lembut mendengar jawabannya. Senyum itu tidak besar, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia merasa puas dengan keputusan tersebut. Bagus, katanya pelan. Pasar ini akan selalu menyambutmu. Beberapa saat kemudian wanita itu mengangkat tangannya sedikit. Salah satu orang dari pasar segera mendekat dan menyerahkan sesuatu ke tangannya. Benda itu kecil dan tampak berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Wanita itu lalu kembali menghadap penjual cilok. Ia membuka telapak tangannya. Di sana terlihat sebuah koin kecil berwarna emas. Cahayanya memantulkan kilau hangat yang berbeda dari logam biasa. Penjual cilok itu memandang koin tersebut dengan rasa penasaran. Ia belum pernah melihat koin seperti itu sebelumnya. Permukaannya terlihat sangat halus, dengan ukiran kecil yang tampak rumit. Wanita itu berkata dengan suara lembut, "Ini adalah tanda bahwa engkau adalah tamu kami." Penjual cilok itu menerima koin tersebut dengan hati-hati. Ketika koin itu berada di tangannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Koin itu terasa hangat, seolah memiliki energi yang tidak biasa. Wanita itu kemudian menjelaskan, "Selama koin ini bersamamu, engkau akan selalu menemukan jalan menuju pasar kami." Penjual cilok itu mengangguk pelan. Ia menyimpan koin tersebut dengan hati-hati di dalam saku bajunya. "Terima kasih," katanya dengan penuh hormat. Wanita itu hanya tersenyum. Namun sebelum penjual cilok itu sempat berkata lebih banyak, wanita tersebut kembali berbicara. "Ada satu hal yang harus kau ingat," katanya. Suara wanita itu tetap lembut, tetapi kini terdengar lebih serius. Penjual cilok itu memperhatikan dengan saksama. "Tempat ini bukan untuk semua manusia. Jangan pernah membawa orang lain ke sini. Dan jangan menceritakan keberadaan pasar ini kepada siapapun yang memiliki niat buruk." Penjual cilok itu langsung mengangguk. "Saya mengerti." Wanita itu kembali tersenyum tipis. "Jika engkau menjaga kepercayaan kami, maka keberuntungan akan selalu menyertaimu." Setelah mengatakan itu, ia perlahan berbalik dan berjalan menjauh. Orang-orang di pasar kembali menundukkan kepala ketika ia melewati mereka. Penjual cilok itu hanya bisa berdiri diam sambil memperhatikan sosok wanita tersebut menghilang di antara keramaian pasar. Malam itu akhirnya hampir selesai. Ia belum tahu bahwa setelah pulang nanti, koin kecil yang baru saja ia terima akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Koin yang mengubah nasib. Setelah pertemuannya dengan wanita misterius itu berakhir, penjual cilok tersebut masih berdiri beberapa saat di tengah pasar yang aneh itu. Tangannya sesekali menyentuh saku bajunya, memastikan bahwa koin emas yang baru saja diberikan kepadanya benar-benar ada. Pasar kembali berjalan seperti biasa. Orang-orang yang tadi berkumpul di sekitar sepedanya kini kembali beraktivitas di kios-kios mereka. Beberapa berjalan santai di antara lampu-lampu minyak yang menggantung di udara malam. Namun bagi penjual cilok itu, suasana terasa berbeda. Ia masih belum sepenuhnya percaya bahwa semua yang baru saja terjadi benar-benar nyata. Ia menghela napas pelan, lalu mulai menutup kotak kayu tempat ciloknya. Dagangan malam itu benar-benar habis. Setelah memastikan semuanya rapi, ia mendorong sepeda tuanya perlahan keluar dari pasar. Beberapa orang yang dilewatinya masih sempat memberikan senyum ramah atau anggukan kecil. Seolah mereka benar-benar menerima kehadirannya di tempat itu. Ia terus berjalan hingga lampu-lampu pasar mulai terlihat semakin jauh di belakangnya. Tak lama kemudian, ia kembali berada di jalan hutan pinus yang gelap. Lampu kecil di sepeda kembali menjadi satu-satunya cahaya yang menerangi jalan. Ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pasar yang tadi begitu ramai, sudah tidak terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah hutan pinus yang sunyi. Tidak ada kios. Tidak ada lampu. Tidak ada orang. Seolah-olah tempat itu tidak pernah ada sebelumnya. Penjual cilok itu merasakan bulu kuduknya sedikit merinding. Namun ia mencoba menenangkan dirinya. Ia teringat kembali perkataan wanita itu. Pasar ini tidak selalu bisa dilihat oleh manusia. Ia akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Tidak lama kemudian ia sampai di rumahnya yang sederhana di pinggir desa. Lampu minyak kecil di ruang tamu masih menyala. Ia memarkir sepeda di halaman seperti biasanya. Kemudian membawa kotak cilok yang kosong ke dalam rumah. Rutinitasnya setiap malam hampir selalu sama. Setelah berjualan, ia akan menghitung uang hasil dagangannya. Namun malam ini terasa berbeda. Karena di dalam saku bajunya tersimpan sesuatu yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Koin emas dari pasar misterius itu. Ia duduk di lantai rumahnya yang sederhana.
Di depannya terdapat sebuah tikar kecil tempat ia biasanya menghitung uang. Ia mulai mengeluarkan uang receh hasil penjualan cilok malam itu. Jumlahnya cukup banyak. Jauh lebih banyak daripada biasanya. Namun ia kemudian teringat sesuatu. Koin emas yang diberikan wanita itu. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku. Lalu mengeluarkan koin tersebut. Ketika ia meletakkan koin itu di atas tikar, sesuatu yang aneh terjadi. Kilau emas pada koin itu perlahan memudar. Warnanya berubah sedikit demi sedikit. Penjual cilok itu menatapnya dengan penuh keheranan. Beberapa detik kemudian, ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Koin emas itu kini berubah menjadi uang manusia. Uang yang nilainya jauh lebih besar daripada yang pernah ia dapatkan dalam satu hari berjualan. Ia terdiam cukup lama, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Penjual cilok itu akhirnya tersenyum kecil. Kini ia mulai mengerti maksud dari hadiah yang diberikan wanita tersebut. Koin itu bukan hanya sekadar tanda, tetapi juga berkah dari dunia yang tidak terlihat. Ia memandang uang itu sekali lagi. Kemudian menatap ke arah jendela rumahnya yang menghadap hutan pinus. Dalam hatinya ia berkata pelan, "Malam Jumat, aku akan kembali." Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Kembali ke pasar jin. Sejak malam aneh itu, hari-hari penjual cilok tersebut terasa berjalan sedikit berbeda. Meski rutinitasnya tetap sama, membuat cilok di pagi hari, berkeliling desa di sore hari, namun pikirannya sering kembali mengingat kejadian di tengah hutan pinus. Tentang pasar yang muncul tiba-tiba. Tentang orang-orang yang berpakaian aneh. Dan terutama tentang wanita yang memberinya koin emas. Setiap kali ia mengingat kejadian itu, ia masih merasa seperti sedang mengingat mimpi. Namun uang yang berubah dari koin emas itu membuktikan bahwa semuanya benar-benar terjadi. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya malam Jumat yang ia tunggu tiba. Sejak pagi hari itu ia sudah bekerja lebih serius dari biasanya. Ia membuat cilok dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Adonan tepung yang ia siapkan hampir 2 kali lipat dari hari-hari sebelumnya. Ia juga menyiapkan saus kacang lebih banyak. Di dalam hatinya ada rasa harap sekaligus rasa penasaran. Apakah pasar itu benar-benar akan muncul lagi? Ataukah kejadian malam itu hanyalah sesuatu yang terjadi sekali saja? Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Namun ia tetap menyiapkan semuanya dengan penuh semangat. Sore hari datang seperti biasa. Ia kembali berkeliling desa dengan sepeda tuanya. Cilok, cilok panas. Beberapa warga desa membeli seperti biasa. Namun hari itu ia tidak terlalu berlama-lama berkeliling. Ia sengaja menyisakan sebagian besar dagangannya. Karena malam itu ia memiliki tujuan lain. Tujuan yang tidak diketahui siapapun di desa. Malam akhirnya tiba. Langit mulai gelap dan udara menjadi lebih dingin. Penjual cilok itu mengayuh sepeda menuju jalan yang mengarah ke hutan pinus. Jalan yang sama seperti malam pertama ia menemukan pasar misterius itu. Lampu kecil di depan sepedanya kembali menerangi jalan tanah yang sunyi. Di antara pepohonan pinus, kabut tipis mulai turun. Suasana hutan terasa tenang namun sedikit misterius. Ketika ia sampai di tempat yang sama seperti malam sebelumnya, ia memperlambat kayuhan sepedanya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia melihat ke arah hutan yang gelap di sebelah jalan. Beberapa detik berlalu. Hutan masih terlihat sama seperti biasanya. Tidak ada apa-apa. Penjual cilok itu hampir berpikir bahwa pasar itu memang hanya muncul satu kali saja. Namun tiba-tiba, sesuatu mulai terlihat di antara pepohonan. Lampu-lampu kecil mulai muncul satu persatu di antara kabut hutan. Cahaya kuningnya perlahan menjadi semakin terang. Persis seperti malam sebelumnya. Penjual cilok itu berhenti mengayuh sepedanya. Ia menatap pemandangan itu dengan mata yang sedikit membesar. Dalam beberapa saat saja, lampu-lampu itu sudah membentuk barisan seperti sebuah pasar. Dan benar saja, di tengah hutan itu kembali muncul pasar yang sama seperti malam pertama. Penjual cilok itu tersenyum kecil. Kini ia benar-benar yakin. Pasar itu memang nyata. Ia mendorong sepedanya memasuki area pasar. Dan seperti malam sebelumnya, beberapa orang langsung memperhatikannya. Namun kali ini suasananya sedikit berbeda. Begitu mereka melihatnya datang, beberapa orang langsung tersenyum. Seolah mereka memang sudah menunggunya kembali. Malam Jumat itu akan menjadi awal dari kebiasaan baru. Kebiasaan yang perlahan mengubah hidup seorang penjual cilok sederhana. Dagangan yang selalu habis. Ketika penjual cilok itu mendorong sepedanya memasuki pasar yang muncul di tengah hutan pinus itu, beberapa orang langsung menyadari kehadirannya. Lampu-lampu minyak yang menggantung di atas kios kembali memantulkan cahaya hangat di udara malam.
Kabut tipis masih melayang rendah di antara batang-batang pohon pinus. Namun suasana malam itu terasa sedikit berbeda dari malam pertama. Kali ini, orang-orang di pasar tidak lagi memandangnya dengan rasa penasaran. Sebaliknya, beberapa dari mereka langsung tersenyum ketika melihat sepeda tua dengan kotak kayu di belakangnya. Seolah-olah mereka memang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu pria yang mengenakan jubah putih mendekat sambil tersenyum ramah. "Engkau kembali," katanya dengan suara tenang. Penjual cilok itu mengangguk. "Iya, seperti yang dijanjikan." Pria itu tampak senang. "Banyak yang menunggumu." Kalimat itu membuat penjual cilok sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kehadirannya benar-benar diingat oleh mereka. Tidak lama kemudian beberapa orang mulai berkumpul di sekitar sepeda miliknya. Beberapa wajah terlihat sama seperti malam pertama. Mereka memandang kotak kayu di belakang sepeda dengan penuh rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka berkata, "Apakah malam ini engkau membawa lebih banyak makanan?" Penjual cilok itu tersenyum kecil. "Malam ini saya membawa lebih banyak dari biasanya." Beberapa orang tampak senang mendengar jawaban itu. Penjual cilok itu mulai membuka kotak kayunya. Uap hangat langsung keluar dari dalam panci cilok. Aroma saus kacang yang khas perlahan menyebar di udara malam. Beberapa orang langsung mendekat sedikit lebih dekat. Ia mulai menyajikan cilok seperti biasanya. Mengambil beberapa bulatan cilok dengan sendok. Menaruhnya ke dalam mangkuk kecil. Lalu menyiram saus kacang di atasnya. Seperti malam pertama, orang-orang di pasar itu tampak sangat menikmati makanan tersebut. Beberapa bahkan langsung kembali membeli setelah mangkuk mereka habis. Suasana di sekitar sepeda menjadi cukup ramai. Namun tetap tanpa keributan. Semua orang tetap berbicara dengan suara pelan dan penuh sopan santun. Penjual cilok itu bekerja cukup cepat untuk melayani semuanya. Apa yang terjadi setelah itu kembali membuatnya terkejut. Walaupun ia sudah membawa cilok 2 kali lebih banyak dari sebelumnya, dagangannya tetap habis dengan sangat cepat. Kotak kayu yang tadi penuh kini kembali kosong. Penjual cilok itu sampai tertawa kecil. Ia tidak pernah mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Biasanya ia harus berkeliling desa selama berjam-jam untuk menghabiskan dagangannya. Namun di pasar ini, ciloknya selalu habis dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu orang yang berdiri di dekatnya berkata sambil tersenyum, "Makananmu selalu membawa kebahagiaan bagi kami." Penjual cilok itu menunduk sedikit sebagai tanda hormat. "Terima kasih." Malam itu ia kembali menerima beberapa koin sebagai pembayaran. Koin-koin yang tampak biasa di tangan mereka. Namun ia tahu, ketika ia pulang nanti, koin-koin itu mungkin akan berubah lagi menjadi uang manusia. Dan dari malam ke malam, kehidupannya perlahan mulai berubah. Namun perubahan terbesar belum terjadi. Karena suatu malam, sang ratu akan memanggilnya kembali untuk berbicara secara khusus. Percakapan yang akan menentukan masa depan hidupnya. Pertemuan kedua dengan sang ratu. Malam di pasar hutan itu berjalan seperti biasa. Setelah semua ciloknya habis terjual, penjual cilok itu mulai merapikan kotak kayunya. Ia sudah mulai terbiasa dengan suasana pasar yang aneh namun terasa damai itu. Lampu-lampu minyak masih menggantung di atas kios-kios kayu. Cahaya hangatnya memantul di antara kabut tipis yang melayang di udara malam. Orang-orang di pasar berjalan perlahan seperti biasanya. Beberapa masih sempat mengangguk ramah kepadanya saat lewat. Penjual cilok itu merasa sedikit lega. Kini ia tidak lagi merasa asing di tempat tersebut. Ia mulai bersiap untuk pulang seperti malam sebelumnya. Tangannya menutup kotak kayu yang kini kembali kosong setelah dagangannya habis. Namun saat ia hendak mendorong sepeda keluar dari pasar, tiba-tiba suasana di sekitar mulai berubah. Percakapan orang-orang perlahan berhenti. Beberapa orang menoleh ke arah jalan utama pasar. Penjual cilok itu mengenali suasana itu. Ia pernah merasakannya sebelumnya. Pasar yang tadi hidup mendadak menjadi hening. Dari kejauhan terlihat seseorang berjalan perlahan di antara barisan kios. Lampu-lampu minyak memantulkan cahaya lembut pada pakaian panjang berwarna hijau keemasan yang dikenakannya. Langkahnya tenang. Namun semua orang memberi jalan dengan penuh hormat. Penjual cilok itu langsung mengenali sosok tersebut. Wanita yang pernah ia temui pada malam pertama. Sang Ratu. Wanita itu berjalan hingga berhenti di depan sepeda penjual cilok. Seperti sebelumnya, semua orang di sekitar mereka tetap diam. Penjual cilok itu menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat. Wanita itu tersenyum tipis. "Aku melihat engkau kembali seperti yang dijanjikan," katanya dengan suara lembut. Penjual cilok itu mengangguk. "Iya, saya datang malam ini." Wanita itu melirik kotak kayu yang kini kosong. "Sepertinya makananmu kembali disukai oleh mereka."
Penjual cilok itu tersenyum kecil. Syukurlah kalau begitu. Beberapa orang di sekitar mereka tampak mengangguk setuju. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Makanan manusia yang dibuat dengan niat baik selalu membawa rasa yang berbeda." Wanita itu kembali memandang penjual cilok tersebut. Tatapannya kini terasa lebih serius. "Aku memanggilmu malam ini bukan hanya untuk melihat daganganmu," katanya. Penjual cilok itu sedikit terkejut. "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu." Suasana pasar masih tetap sunyi. Semua orang tampak memberi ruang bagi percakapan mereka. Wanita itu melanjutkan, "Tidak semua manusia yang datang ke dunia kami bisa dipercaya." Penjual cilok itu mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kau berbeda dari yang lain," kata wanita itu. "Engkau datang ke tempat ini tanpa keserakahan." Penjual cilok itu terdiam. Ia tidak pernah berpikir tentang hal seperti itu. Baginya, semua ini hanyalah kesempatan untuk berjualan. Wanita itu lalu berkata dengan nada yang lebih lembut, "Karena itu, aku ingin memberimu sebuah nasihat. Nasihat yang kelak akan menentukan apakah keberuntungan yang ia terima akan tetap bersamanya, atau justru menghilang selamanya." Pesan sang ratu. Suasana pasar malam itu masih terasa sangat tenang. Lampu-lampu minyak terus berayun pelan tertiup angin hutan yang dingin. Kabut tipis melayang rendah di antara batang-batang pinus, membuat seluruh pasar tampak seperti berada di dunia yang berbeda. Penjual cilok itu berdiri dengan penuh perhatian di depan wanita yang menjadi penguasa tempat tersebut. Ia tahu bahwa apa yang akan disampaikan wanita itu pasti bukan sesuatu yang biasa. Sang ratu menatapnya dengan tenang. Tatapan itu terasa bijaksana, seolah sudah melihat banyak hal dari dunia manusia maupun dunia jin. Beberapa orang di pasar masih berdiri di sekitar mereka dengan sikap hormat. Tidak ada yang berani mengganggu percakapan tersebut. Wanita itu akhirnya berbicara kembali. "Kau telah datang ke pasar kami 2 kali." Penjual cilok itu mengangguk pelan. "Iya." Wanita itu melanjutkan. "Dan selama 2 malam itu, aku melihat bahwa engkau tetap sama seperti sebelumnya." Penjual cilok itu sedikit bingung. "Bagaimana maksudnya?" Wanita itu tersenyum tipis. "Engkau tidak berubah meskipun keberuntungan mulai datang kepadamu." Penjual cilok itu terdiam. Ia memang mulai mendapatkan uang lebih banyak sejak datang ke pasar tersebut. Namun ia tetap menjalani hidup seperti biasa. Rumahnya masih sama. Sepedanya masih sama. Ia masih berjualan keliling desa setiap hari. Wanita itu mengangguk pelan seolah memahami isi pikirannya. Banyak manusia berubah ketika keberuntungan datang. Sebagian menjadi sombong. Sebagian menjadi serakah. Wanita itu menatapnya dengan lebih dalam. "Namun aku tidak melihat hal itu dalam dirimu." Penjual cilok itu menunduk sedikit. "Saya hanya ingin hidup dengan tenang." Wanita itu tersenyum lembut. "Itulah sebabnya keberkahan bisa datang kepadamu." Beberapa orang yang berdiri di sekitar mereka tampak mengangguk perlahan. Seolah mereka juga setuju dengan perkataan sang ratu. Kemudian wanita itu berkata dengan suara yang sedikit lebih serius. "Namun ingatlah satu hal." Penjual cilok itu kembali memperhatikan dengan saksama. "Keberuntungan yang datang dari dunia kami bukanlah sesuatu yang boleh disalahgunakan." Ia mengangguk. Wanita itu melanjutkan. "Jika suatu hari engkau mulai menjadi serakah, jika engkau menggunakan keberuntungan ini untuk hal yang buruk, maka jalan menuju pasar ini akan tertutup selamanya." Penjual cilok itu langsung berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak akan melakukan hal seperti itu." Wanita itu memandangnya sejenak, seolah memastikan bahwa kata-kata itu benar-benar datang dari hati. Kemudian ia mengangguk perlahan. "Aku percaya padamu." Kata-kata itu terasa sederhana. Namun bagi penjual cilok itu, kata-kata tersebut terasa sangat berarti. Wanita itu kemudian berkata dengan nada yang lebih lembut, "Selama engkau menjaga kejujuranmu, keberkahan akan terus mengikuti langkahmu." Setelah mengatakan itu, ia perlahan berbalik. Orang-orang di pasar kembali menundukkan kepala ketika ia berjalan melewati mereka. Penjual cilok itu hanya bisa berdiri diam. Kata-kata sang ratu terus terngiang di dalam pikirannya. Namun ia belum tahu bahwa malam-malam berikutnya akan membawa perubahan yang lebih besar lagi dalam hidupnya. Dan cerita tentang penjual cilok yang berjualan di pasar jin itu, perlahan akan menjadi kisah yang diceritakan oleh orang-orang desa selama bertahun-tahun. Legenda penjual cilok dari pasar jin. Malam itu akhirnya berakhir seperti malam-malam sebelumnya. Setelah sang ratu meninggalkan pasar, suasana kembali perlahan hidup. Orang-orang kembali berjalan di antara kios-kios kayu yang diterangi lampu minyak. Namun bagi penjual cilok itu, percakapan yang baru saja terjadi masih terngiang jelas di pikirannya. Pesan tentang kejujuran, tentang keberkahan,
dan tentang kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Ia menutup kotak kayunya yang sudah kosong. Seperti malam-malam sebelumnya, semua ciloknya habis terjual. Ia kemudian menundukkan kepala sebentar ke arah pasar, seolah mengucapkan terima kasih kepada tempat yang telah memberinya kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah itu ia mulai mendorong sepeda keluar dari pasar. Lampu-lampu minyak perlahan terlihat semakin jauh di belakangnya. Suara percakapan pelan dari para pengunjung pasar mulai memudar seiring langkahnya meninggalkan tempat itu. Ketika ia kembali sampai di jalan hutan pinus yang gelap, ia berhenti sebentar dan menoleh ke belakang. Seperti malam-malam sebelumnya, pasar itu sudah tidak terlihat lagi. Yang tersisa hanya hutan pinus yang sunyi. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Hari-hari terus berlalu. Penjual cilok itu tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Setiap pagi ia membuat cilok seperti biasa. Setiap sore ia berkeliling desa menjual dagangannya. Namun setiap malam Jumat, ia selalu pergi ke jalan hutan pinus itu. Dan setiap malam Jumat pula, pasar misterius itu selalu muncul kembali. Perlahan-lahan kehidupannya mulai berubah. Rumahnya yang dulu hampir rusak kini bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Atap seng yang bocor diganti dengan yang baru. Dinding kayu yang lapuk mulai diperbaiki. Namun meskipun kehidupannya menjadi lebih baik, ia tetap hidup sederhana seperti sebelumnya. Ia tidak pernah menunjukkan kekayaan. Ia tidak pernah menyombongkan keberuntungannya. Warga desa mulai menyadari sesuatu. Mereka melihat bahwa penjual cilok itu kini hidup sedikit lebih baik. Namun tidak ada yang tahu bagaimana ia mendapatkan rezeki tersebut. Jika ada yang bertanya, ia hanya tersenyum dan berkata, rezeki datang dari kerja keras dan keberkahan. Ia tidak pernah menceritakan tentang pasar yang ada di tengah hutan. Ia tidak pernah menceritakan tentang sang ratu. Ia tetap menyimpan rahasia itu dengan baik. Tahun demi tahun berlalu. Beberapa orang desa kadang mengaku pernah melihat sesuatu yang aneh di jalan hutan pinus. Ada yang mengatakan pernah melihat cahaya lampu di tengah hutan pada malam Jumat. Ada juga yang mengaku pernah melihat bayangan seorang penjual cilok mengayuh sepeda menuju hutan ketika malam mulai gelap. Namun tidak ada yang pernah benar-benar menemukan pasar itu. Karena pasar tersebut hanya muncul bagi mereka yang telah diundang. Seiring waktu, kisah tentang penjual cilok itu mulai berubah menjadi cerita yang sering dibicarakan warga desa. Cerita tentang seorang pedagang sederhana yang pernah masuk ke pasar jin muslim di tengah hutan. Tentang seorang manusia yang dipercaya oleh makhluk dari dunia yang tidak terlihat. Dan tentang seorang penjual cilok yang hidupnya berubah. Bukan karena keserakahan, tetapi karena kejujuran, kerja keras, dan hati yang tetap sederhana. Dan sampai hari ini, beberapa orang masih percaya bahwa setiap malam Jumat, jika seseorang melewati jalan hutan pinus itu dengan hati yang bersih, mungkin saja ia akan melihat cahaya lampu pasar yang tidak bisa dilihat oleh semua manusia.